Namo Amitofo. Baik pemirsa, sekarang kembali lagi bersama dengan saya Acong di program YouTube Suhu Pusan Channel, di program Bosan alias obrolan santai. Hari ini saya juga akan ngobrol santai bersama dengan Suhu Pusan. Tapi kali ini bukan cuma dengan Suhu, tetapi ada juga sosok perempuan cantik bersama dengan kami di sini. Nah, ini bikin kita punya channel YouTube-nya agak seger-seger sembriwing gimana gitu. Nah, saya juga pengen tanya-tanya banyak, bukan sama Suhu juga, tapi juga sama perempuan yang ada di sekitaran kita ini gitu ya. Tapi sebelum saya memperkenalkan dia, saya kenalkan dulu nih, Suhu Pusan ini hari ini ngajak kita ke daerah apa nih Su? Amitofo Su? Oh sorry, iya, lupa nih ya. Su, ini kita lagi di ini ya. Di mana nih? Di daerah Serpong ya. Serpong. Kalau tidak salah Taman Tirta Golf. Tirta Golf ya. Serpong. Wah, ini padahal di kawasan kota, tapi suasananya kayak di pegunungan ya. Ada Betul kayak sekali. hutan-hutan begini nih Su ya. Tempatnya enak ya. Ini saya boleh kan ya Su? Boleh, Nyampar silakan. begini ya. Boleh. Kita santai aja ya. Santai, namanya juga obrolan santai. Iya. Kita bahas yang ringan-ringan. Ringan-ringan. So, ini sorry nih, so nih, karena ini ada perempuan, saya mau nyapa dulu boleh, so ya. Boleh, silakan. Ini siapa ya, so ya? Saya langsung aja kali, so ya. Oke, silakan langsung to the point kepada Kamu orangnya. bolehlah kenalin lah kira-kira kamu siapa gitu. Saya namanya Bella. Oh, Bella negara. Bella negara, iya, buat bela apapun yang bisa dibela pokoknya. Iya, so kita kan sering jalan-jalan nih kemana-mana nih ya. Kayaknya saya sering lihat sosok Bella nih, Suhu nih. Ya. Sosok ya. Iya, oh. Sosok seolah-olah kayak uka-uka ya. Iya, sosok yang cantik gitu ya. So saya mau nanya dulu lah ke Bella, boleh ya Su ya? Boleh, sebetulnya lebih cocok bukan sosok, figur. Oh Boleh. siap, figur. Monggo Bukan dilanjut. Bella, saya kan sering jalan nih sama Su. Kamu juga sering ikut-ikutan gitu. Padahal kan Su ini kan biksu. Saya dapat informasi, kamu kan bukan Buddhis toh? Bukan. Nggak usah disebut lah Iya, agamanya oke. ya. Nggak usah Saya disebut memang lah. Di luar Buddhis. Di luar Buddhis Iya, ya. Terus ikut-ikut Suhu di dalam kegiatan-kegiatan, suka jalan-jalan, bahkan suka kawihara juga. suka karena memang nggak sebelum kenal Suhu Pusan pun sebelumnya memang sudah tertarik dengan Buddhis sih. Jadi ada metode-metode yang sebelumnya udah saya pelajarin juga, udah saya lakukan juga. Cuman sebelum ketemu Suhu Pusan mungkin belum begitu intens ya. Jadi saat ini lebih memperdalam lagi. Oh, ini kalau istilah kerennya nih Buddhis in the sky sih. Ya, Buddhis yang nggak terlalu kelihatan tapi sebenarnya dia udah mulai tertarik. Terus kamu jalanin nilai-nilai Buddhis nggak sih? Nilai-nilainya jalanin, perlahan-lahan dipelajarin sih. Memang belum sempurna tapi belajar. Terus kemarin kalau nggak salah nih ya, Suhu kalau nggak salah ada kegiatan apa function ya? Iya, betul. Sebetulnya beberapa minggu yang lalu itu kita mencoba ya untuk mengajak Bella ini untuk aktif di dalam kegiatan kita Buddhism. Terutama adalah kalau tidak salah juga itu baru pertama kali Iya. melihat dan mengikuti acara function. Kegiatan Buddhis function. Nah, kamu tahu nggak function apa? Function sebenarnya mendalamnya belum, cuma kita tahu garis besar yang saya tahu function itu kayak cleansing ourselves. Jadi Ini kayak bahasa Inggris. cleansing, lebih ke cleansing dengan mungkin ada nilai spiritual di situ ya kalau nggak salah. Jadi selama hal itu saya pikir hal yang positif dan Suhu pun membantu menjelaskan. Jadi ya saya tertarik buat ikut. Waktu function kamu ngapain? Waktu function Iya. awalnya ada sembayang dulu tentunya. Sembayang. Ikut Iya. sembayang nggak? Cuman karena saya memang belum Buddhis dan belum mengerti lebih dalam tentang sembayangnya, Mas tetap berdoa, tetap meminta, tetap ngasih harapan apa sih yang bisa
terbawa nih bersama dengan function ini, mungkin negativity yang ada di diri sendiri gitu sih. Terus Su, ini kan dia non Buddhis Su, ikut-ikutan function boleh Su. Sebetulnya function itu nggak masalah ya. Dalam arti kata begini, function dalam arti sesungguhnya memang di dalam Buddhis itu terutama di Mahayana itu kita membantu makhluk hidup untuk kembali ke habitatnya, kembali ke dunianya. Jadi secara umum kita bisa melakukan function itu dengan melepas ikan, melepas burung, kemudian melepas hewan-hewan yang lain yang bisa kita lepaskan. Tetapi dalam arti kata di sini yang paling penting adalah nilai-nilai spiritual. Jadi kenapa di Buddhis itu harus kita istilahnya harus memberikan mereka suatu wejangan dharma. Ya, seperti yang pernah saya bilang bahwasanya setiap makhluk itu kan mempunyai benih kebudayaan. Setiap makhluk memiliki hakikat kebudayaan. Jadi kalaupun kita memberikan wejangan dharma, mereka makhluk-makhluk itu ya, binatang yang kita akan lepas itu bisa memahami, bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Jadi dalam konteks yang lebih mendalam, tidak hanya melepas mereka itu ke habitat asalnya, tetapi bisa membantu mereka terlepas dari jeratan tumimba lain, agar setelah kehidupan ini mereka tidak lagi terlahir ke alam-alam binatang seperti itu. Jadi harus ada prosedur, harus ada mekanisme secara spiritual. Jadi kita harus terlebih dahulu sebelum dilepas adalah dengan membacakan mantra-mantra dan sutra-sutra agar mereka bisa sadar akan kebodohannya Yang menyebabkan dia terlahir menjadi ke alam binatang. Nah, itu hanya dari sisi satu perspektif ya. Tetapi ada sisi yang lebih penting yang harus kita sadari adalah kita nih sebagai manusia yang melepaskan alam binatang tersebut agar di kehidupan berikutnya tidak kembali lagi ke alam binatang. Kita sebagai subjek, mereka sebagai objek. Jadi nilai yang terkandung di dalam kegiatan function kembali lagi kepada subjek, yaitu kita sendiri. Kita harus bisa melepaskan apa itu ego, kepribadian, sang akunya yang harus kita lepaskan. Jadi itu makna dan perspektif lain dari yang awal tadi Su sampaikan ya. Ya betul. Jadi secara garis besar ada dua perspektif. Perspektif dari si binatangnya itu, betul, dan dari perspektif orang yang melakukan pelepasan itu ya, melepaskan ego gitu ya Su. Ya. Nah, Bella pernah nggak memikirkan hal seperti itu sebelumnya? Kan kamu ikut function nih. Betul. Kamu kan ikut function, ikut kan kemarin. Sebelumnya kamu paham nggak bahwa makna di balik function itu seperti yang tadi Su bilang, untuk perspektif si binatangnya adalah melepaskan dia dari penderitaan agar tidak terlahir lagi di alam yang binatang. Nah, dari perspektif yang melepaskannya adalah melepaskan ego, ya kan, melepaskan kemelekatan yang ada dalam diri. Sebelumnya kamu pernah paham nggak? Sejujurnya, sedalam yang Sun sampaikan tadi belum ya. Jadi kamu baru ini tahu ya? Iya. Nah, di agama kamu sebelumnya ada nggak sih yang namanya kegiatan-kegiatan seperti itu gitu? Bukannya katanya maaf nih ya, katanya binatang kan diciptakan untuk dikonsumsi manusia. Betul. Kalau di Buddhis malah kita hidup selaras ya. Iya. Betul. Jadi Selaras. baru ini ya kamu memahami function ya. Baru ini sih. Sepakat nggak sih dengan apa yang disampaikan Su secara pribadi dari diri kamu tentang function gitu? Sepakat, sangat sepakat. Karena pertama, kenapa alasan pertama saya tertarik dengan Buddhis itu karena menurut saya Buddhis itu logik. Logik adalah semua hal dapat dijelaskan. Contohnya alam semesta, binatang yang seperti tadi saya sampaikan, binatang dan manusia itu ada korelasinya.
Jadi berjalan berbarengan, berjalan selaras gitu. Jadi ketika kita melakukan function dengan alasan-alasan dan dengan tadi yang saya sampaikan itu sangat make sense gitu loh, dan saya pribadi setuju. Bella juga bukan cuma kegiatan function, so kadang-kadang Bella suka ikut-ikut juga di kegiatan-kegiatan ritual. Tapi tentunya Bella belum melepaskan keyakinan yang lama. Kira-kira sebagai umat Buddha, apalagi sebagai tokoh agama Buddha, perlu nggak sih Bella masuk agama Buddha? Kita Wisudi Tisarana aja deh. Kayaknya dia udah mulai paham nih tentang agama Buddha gitu. Menurut Su gimana Su? Oke, di dalam Buddhisme ada satu kata dalam Mandarin yang sangat selalu menjadi patokan. Itu Ichi Suyen. Ichi Suyen adalah artinya biarkanlah menjadi seperti itu. Jadi di dalam Buddhisme seperti kita ketahui bahwa ajaran Buddha adalah ehipassiko. Datang, lihat, dan buktikan. Jadi di Buddhisme tidak ada namanya pemaksaan. Tidak ada yang namanya keharusan untuk masuk menjadi seorang Buddhis. Jadi tergantung dari bagaimana dia punya pemahaman. Kalau memang ajaran Buddha itu selaras dengan batin dia, maka otomatis ke depan tanpa perlu harus dipaksakan, tanpa harus didoktrin dulu, dia bisa menjadi seorang Buddhis. Jadi tenang Bella, kamu ikut-ikutan Su itu bukan berarti kamu harus masuk Buddhis, tapi kalau dengan kamu mempraktekkan ajaran Buddha saja ya Su ya. Nah, rasanya itu jadi Buddhis kali ya Su. Tetapi ada satu komitmen di mana Su itu tidak akan pernah mengagamakan orang yang sudah beragama. Oke. Tidak mengagamakan orang yang sudah beragama. Contohnya? Dan saya rasa dia sudah beragama ya. Betul. Dan Dan tidak perlu contohnya apa nih kira-kira? Seperti apa nih? Konkretnya Su maksudnya. Konkretnya gini. Tapi nggak usah sebut agamanya. Ya. Betul. Jadi kalau orang yang sudah punya keyakinan ya terhadap sesuatu, maka biarkanlah dia yakin terhadap apa yang dia yakini. Contohnya adalah di sini Bella, dia yakin kepada sesuatu, dan saya tidak akan berusaha untuk mengubah meyakini apa yang saya ajarkan, kecuali pribadi yang Kecuali- mau meyakini. kecuali jadi istilahnya saya kembali lagi serahkan kepada Bella. Jadi bagaimana tanggapan dia, bagaimana pemahaman dia. Kalau memang Buddhisme itu adalah suatu ajaran yang logis, yang bisa diterima. Nah, nanti bagaimana prosesnya tergantung dia sendiri. Bella nggak risih kalau dekat-dekat dengan seorang suhu gitu kemana-mana gitu. Nggak setiap hari Iya, sih. iya. Maksudnya kalau ada kegiatan suhu kemana, Bella suka ikut tuh. Saya suka perhatiin nih. Ini ikut-ikutan gitu. Ke wihara mana dia suka ikut gitu ya kan. Kalau Bella sendiri sama sosok seorang biksu ada risih sih? Sama sekali enggak dong. Justru saya merasa Suhu, karena saya sekarang dekatnya sama Suhu Kusan, jadi Suhu ini kayak guru saya aja. Tentang gimana sih yang mungkin sebelumnya abu-abu nih. Kita punya keyakinan, tapi kita masih kadang lost in the road, jadi bingung, masih abu-abu nih, kemana ya. Jadi kayak ketika ragu, daripada kita cari di luar, cari ke dunia gitu ya, coba kita cari ke orang yang memang kayak Suhu ini memang dia mendalami nggak cuma dunia ini tapi spiritual gitu loh. Masukannya kan akan lebih ada value gitu kan. Jadi sama sekali nggak keberatan, malah saya berterima kasih mau dituntun sih, mau dibina juga. Tadi kan kita bicara function tuh ya, yang kamu bisa dapatkan maknanya, ya kan? Walaupun barusan makna terdalamnya baru kamu dapat gitu ya. Tapi kan sebelumnya juga kan dalam kegiatan-kegiatan yang sering Su lakukan kan, kamu juga suka ikut tuh ya. Ada makna apa? Ada pengalaman lain nggak yang menyebabkan kamu kayaknya semakin lama, kayaknya semakin nyaman dan cocok? Dan saya rasa Buddhis ini bagi saya sesuatu yang perlu dan patut dipelajari lebih dalam misalnya gitu. Ya. Ada lagi nggak? Pasti ada. Contohnya Satu kalimat simpel sih. Ah. Sebenarnya satu kalimat simpel, cuma mungkin sekitar kita bisa mengartikan masing-masing ya.
Jadi Buddhisme itu emphasize reality, not fantasy. Buat saya sendiri. Pakai bahasa Indonesia tuh. Eh, Pemirsa kita bukan Kalau- orang Inggris semua. Kalau secara garis besarnya itu saya simpel. Jadi Oke. saya lebih melihat realita apa ya di depan saya gitu loh, dikasih lihat dengan yang tadi kita berjalan selaras dengan bumi ini, dengan sekitar kita. Nggak cuman kita kita berpegang teguh pada sesuatu hal, mungkin ya fantasy, agak ada ke fantasy gitu. Jadi benar-benar dikasih lihat ini loh realitanya, ini loh ini ada sebab akibat gitu kan. Oke. Itu yang menyebabkan kamu ngerasa bahwa wah, ini makin paham nih saya kalau begini, Iya. semakin paham gitu ya. Betul. Oke. Semakin paham, bukan udah paham sih, Iya. semakin paham pelan-pelan. terus ya, betul. terus memahami, dan ini menarik untuk terus dipahami dan Betul, didalami betul. gitu ya. Nah, kadang ada orang yang beranggapan begini, Su. Orang mau masuk Buddha itu ribet, Su. Karena apa? Nggak tahu nih, Bella nanti confirm ya, bener apa enggak nih ya. Kalau masuk Buddha itu ribetnya apa? Banyak menggunakan bahasa-bahasa. Kalau orang yang suhu Mahayana ini, Bella ya, ini kan Mahayana nih alirannya nih. Bahasanya Mandarin. Oke. Walaupun asal kamu tahu, ini suhu orang Jawa asli, Tulen, ya. Tapi bisa bahasa Mandarin, dan setiap tata upacaranya pakai bahasa Mandarin. Kalau yang Theravada pakai bahasa Pali. Nah, akhirnya orang menganggap bahwa aduh, masuk agama Buddha mah ribet. Pakai tradisi bahasa Pali atau bahasa Mandarin gitu. Ada juga yang dari Gohonson pakai bahasa Jepang, misalnya begitu. Nah, ini mengesankan agak-agak ribet kalau mau masuk agama Buddha. Apakah harus demikian ya, Suhu gitu? Oke, begini ya. Agama Buddha itu, atau ajaran Buddha tepatnya, itu mempunyai korelasi atau bisa masuk ke dalam setiap tradisi. Jadi ketika masuk ke darat Tiongkok, mereka kemudian menjadi berkolaborasi dengan tradisi yang sudah ada di sana. Tetapi kalau ajaran Buddhisme masuk ke wilayah Thailand, atau mungkin juga bisa masuk ke wilayah Indonesia, yang dimana pada sebelumnya itu sudah mempunyai tradisi masing-masing, ya. Tapi poin utamanya sebetulnya yang menjadi ribet atau tidak ribet itu hanya dari bagaimana cara kita berpikir, mindset kita, ya. Ajaran Buddha itu sesungguhnya ajaran yang sangat simpel. Ajaran tentang apa? Kalau saya simpulkan, jadi satu kata yang tepat untuk mengungkapkan ajaran Buddha itu adalah ajaran mengenai hati. Jadi bagaimana kita mengembalikan hati kita menjadi suatu hati yang benar-benar murni, hati yang menjadi tulus kembali, hati yang sudah tidak adanya lagi kemelekatan, tidak adanya lagi tentang ego. Ya, Itu intinya loh sebetulnya. bukan. Jadi bukan masalah apa tentang tradisi. Di Mahayana ada ritual dengan menggunakan bahasa Mandarin, di Theravada menggunakan bahasa Pali, dan di sekte lain itu menggunakan bahasa macam-macam. Itu hanya sisi ritual yang sebetulnya tradisi. boleh dilaksanakan, tetapi hal yang terpenting di dalam ajaran Buddhisme itu adalah bagaimana kita bisa memunculkan hati Buddha itu. Bella, kalau ngelihat Suhu baca doa pakai Mandarin itu, menurut kacamata Bella itu seperti apa sih? Misalnya orang Gohonson pakai bahasa Jepang tuh ya tradisinya. Kalau yang Suhu kan Mahayana pakai bahasa Mandarin. Udah pernah ngelihat yang Theravada belum? Yang pakai bahasa Pali? Udah sempat nonton. Nah, Iya, oke, nonton. aja, nonton ya. Ini Lihat lancar langsung YouTube kayaknya nih. Iya, betul. Kalau menurut pandangan kamu tuh tata cara ibadah yang berbeda-beda bahasa itu bagi kamu tuh gimana sih? Rumit atau apa gitu? Menurutmu gimana? Sejujurnya pertama-tama ada pertanyaan
kenapa nggak ada di bahasa kita gitu kan. Pertama nih di bahasa kita. Cuma pertanyaan itu berhenti di situ dan nggak ada lagi gitu loh, nggak ada pertanyaan, nggak muncul lagi karena kayak yang Suhu bilang tadi benar sih, seiring berjalannya waktu tujuan untuk belajar, tujuan untuk tahu itu sebenarnya metode dan cara Buddhisme ini kan, kayak agama ini tujuannya apa yang diajarkan. Jadi nilainya udah tahu. Jadi ketika mendengar atau bahkan mencoba baca itu udah nggak jadi satu hal yang rumit lagi karena inti dari agama ini sendiri udah dipahami. Pertama kali kamu mulai mengenal Buddhisme itu pertama kali loh ya. Ini jujur ya? Iya. Jujur ya. Itu karena apa atau karena siapa? Karena apa atau karena siapa? Pertama-tama karena diri sendiri. Yakin. Iya, yakin mencari-cari Bukan karena nih. seseorang. Sebenarnya bukan cuma Buddhisme. Oh. Mencari tahu akan semua hal nih, semua aliran. Pertama. Kebetulan dipertemukannya entah kenapa hati ya, udah coba beberapa nggak ada jalan untuk ke step selanjutnya. Ketika di Buddhisme ini dipertemukan dengan orang-orang yang memang sejalan dengan ini. Jadi ada potensi buat diri sendiri buat tahu lebih dalam. Oh ini ya, jadi nggak ada waktu untuk nunda pengetahuan yang bakal kegali di Buddhisme ini. Ada aja jalannya. Jadi keterusan sih. Jadi Pertama, awalnya dari apa diri. itu kamu jawab dari diri sendiri dulu. Betul, karena memang mau mencari tahu, tapi bukan dikhususkan untuk Buddhisme ini. Oh, awalnya Awalnya memang bukan. Berarti kamu melihat Iya, banyak pandangan aja. pandangan-pandangan. Penasaran aja, anak Oke. muda yang penasaran gimana sih Oke. gitu awalnya. Terus Yang karena kamu dalam, tiba-tiba ada aja orang-orang nih ya Nah, yang belum dalam pun ada aja orang-orang yang ada di jalan ini gitu loh. yang Yang otomatis bikin Betul, kamu menjelaskan, informasi. tertarik. Jadi untuk kedalamannya sendiri, lebih dalamnya sendiri ya memang karena seseorang sih. Oke. Seseorang yang kebetulan menjadi contoh yang baik. Jadi ya oke, oh bener ya. Jadi kita ya lagi-lagi realita gitu loh. Gak bisa Oh. jauh kan dari Oke, realita. oke. Nih, sekarang kan kita lagi ada Suhu nih, ya kan? Mungkin Bella masih ada yang mengganjal di hati dan di pikiran misalnya gitu. Itu tadi sih paling mau meluruskan nih. Tadi kan Suhu bilang nih, Suhu tidak bisa merubah keyakinan. Ya kan? Keyakinan berarti sama kayak mungkin beberapa negara di selain kita ya yang menggunakan metode Buddhisme ini. Kayak metode ini udah dipakai di rumah sakit. Kayak metode dari hati, dari pikiran itu kan dari Buddhisme kayak kita meditasi itu biar kita sembuh cepat healnya. Berarti itu kan mereka cuma gunakan metode. Makanya Buddhisme ini tidak melarang, tidak memaksakan apapun. Silakan pakai metode itu gitu loh. Tidak meyakini agama pun nggak apa-apa. Mau pakai metode pun nggak apa-apa. Metode aja pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi ketika ada orang yang memang misalnya nih, ketika mungkin saya sudah meyakini. Nah, caranya itu prosesnya itu kayak apa? Kalau mau lebih meyakini lagi, Suhu ya, gitu ya. Iya, Nah, lebih dalam lagi sih. lebih dalam lagi. Jadi bukan cuma karena ikut eventnya, bukan cuma karena ikut acara besarnya, bukan cuma tahu ininya, metodenya dan sebagainya. Itu gimana tuh Suhu, supaya si Bella ini ada perasaan untuk lebih memperdalam lagi Iya. tanpa harus menganggap bahwa ini ritual, hanya karena gara-gara ritual, hanya karena gara-gara seseorang gitu, untuk lebih Tapi memang benar-benar udah memperdalami. bagian dari situ. Ya sebetulnya gimana? gini ya, kalau perlu kita bahas lebih dalam lagi, ritual itu hanya di bagian luarnya saja. Tetapi yang sering kita lakukan, kenapa sih kita harus lebih banyak membaca sutra? Nah, sebetulnya dalam arti kata begini, ketika kita membaca dengan melafalkan itu beda. Iya. Oke. Sebetulnya kalau kita sedang melafalkan berarti kita sedang memfokuskan pikiran, ucapan dan perbuatan itu untuk menyatu Oke. dan tidak pikiran kita tidak jadi liar. Pikiran kita tidak jadi mengembara kemana-mana. Itu tujuan kita melafalkan Melafalkan mantra mantra atau sutra sutra. supaya tidak ada pikiran lain yang muncul
sehingga hanya ada satu pikiran. Tetapi beda konteksnya dengan membaca sutra. Kalau membaca kita harus tahu, harus paham arti atau ajaran apa yang terkandung di dalam sutra tersebut, supaya kita bisa apa? Bisa sebagai apa? Cermin kepada diri kita sendiri, apakah ucapan, perbuatan, dan pikiran kita sudah selaras dengan ajaran Buddha yang tertulis di dalam salah satu Tapi sutra kan- tersebut. Iya, tapi kan Bella ini kan sebenarnya bukan Buddhis atau belum Buddhis ya. Tuh, baca mantra Tidak masalah, kalau dia mau ya. karena gini, ajaran Buddhis itu adalah ajaran universal. Oke. Contohnya tentang hukum karma. Hukum karma itu tidak hanya berlaku di Buddhis, tetapi ini adalah hukum universal yang berlaku di mana saja. Oke, baik. Jadi kan Bella ya, walaupun belum secara resmi sebagai umat Buddha misalnya, tapi kamu mempelajari agama Buddha, kalau saya sih berharap tadi untuk lebih bisa mendalami lebih lanjut adalah belajar baca sutra. Ya. Karena dengan membaca sutra itu memfokuskan hati, pikiran, dan ucapan agar menjadi selaras, fokus, pikiran jadi tidak terbelah gitu ya kan. Tapi itu semua mungkin sudah dikembalikan lagi sama Bellanya ya kan. Ya, itu perlu Proses proses, pembelajaran ya. butuh waktu dan proses ya, seperti orang sekolah. Belajar Buddhisme juga demikian. Harus dari tingkat dasar apa? TK, SD, SMP, SMA, dan Uni. Nah, di dalam ajaran Buddha juga seperti itu, ada di mana belajar tentang dasar-dasar ajaran Buddha dulu, nanti baru naik ke tingkat yang lebih dalam lagi. Iya. Oke lah. Sorry, waktu udah makin gelap nih. Sebenarnya masih kita banyak pengen ngobrol ya, Bella ya. Tapi kayaknya obrolan kita akan berlanjut di sesi Berlanjut, berikut ya. kali ya. Semoga Iya. ya bertemu lagi. Iya dong. Seru juga nih. Nanti tempatnya boleh kita cari lagi kali ya buat Boleh, ngobrol-ngobrol boleh, santai, boleh. biar para pemirsa di rumah juga bisa melihat terus obrolan-obrolan kita, karena ini cukup menarik pemirsa, karena Bella ini non Buddhis tapi mau memperdalam agama Buddha, dan Suhu menganggap bahwa agama Buddha itu universal, tidak perlu dengan dengan emblem-emblem ya atau identitas diri. Ya. Kamu harus Buddhis ya kan, nggak juga, tapi kalau kamu mau jalanin ajarannya Buddha nggak ada masalah Selama di cara begitu yang benar ya. Iya dong ya. Nantilah Bella, saya akan kasih kesempatan kamu lagi untuk kita ngobrol lagi bareng-bareng sama Suhu. Walaupun saya nanti nggak ada, nanti mungkin pemirsa Bella langsung tektokan aja sama Suhu. Dia harus bertanya lebih banyak dan mendalami agama Buddha lebih dalam, lebih intens lagi. Ya Bella ya. Oke, Bella, thank you ya. Thank you. Udah masuk di frame YouTube kita. Suhu, cukup ya Suhu ya. Cukup, nanti kita kita lanjutkan Lanjut ya. dengan topik-topik yang tentunya akan lebih menarik lagi, Dan tempat yang berbeda. yang tempat berbeda lagi. Dan Jadi mungkin sekalian bisa kita informasikan bahwasanya di Indonesia itu banyak tempat-tempat yang sangat bagus yang perlu kita eksplor siap. agar apa? Pemirsa juga tahu. Wah. Nah, Pemirsa, saya akan terus mengeksplor tempat-tempat yang bagus di Indonesia. Saya ikut ya Suhu ya, pasti. Bella, nanti kita ikut lagi ya. Nah, kita ngobrol di tempat dan waktu yang berbeda. Saya rasa cukup sampai di sini pemirsa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam Namo Amitofo. Amin.